Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah hafal Al-Mu'minun 29? Jujur, yang lali angkat tangan. Ayo sama-sama lagi ya, ini penting. Tangannya semangat. 1, 2, 3 ikuti saya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, ya Tuhanku, Anzilni, tempatkanlah kepadaku mungzalan, pada suatu tempat mubarakah, yang engkau barokahi. Wa anta, dan engkaulah ya Allah, khairul, sebaik-baik mungzilin, pemberi tempat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Surat apa? Ayat berapa? Apa bunyinya? Rabbi zidni ilma, Rabbi. Baik. Apa kabar Bunda, Eyang? Nah, belum semangat. Kalau saya tanya apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses selalu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa kita? Jangan bilang Indonesia. Siapa kita? Bunda yang soleha. Oke, siapa kita? Bunda yang soleha. Apa acara kita? Apa? Temanya apa? Nikmat. Nah, yuk gerakannya siap ya. Nikmat dan indahnya kebersamaan. Yuk, nikmat. Oh, terbalik. Nikmat dan indahnya kebersamaan. Pas kebersamaan, pegang sampingnya. Siap ya, tak rekam loh. Jangan terbalik. Nikmat dan indahnya kebersamaan. Saya tangan 1, Bunda tangan 2. Mentang-mentang saya pegang HP ikut juga. Ya, siap. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Apa acara kita? Pengajian majelis. Nah, apa tema kita? Nikmat dan indahnya. Mana tangannya dipegang? Takbir. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula
Ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Bunda, eyang yang dimuliakan Allah, menjadi hamba yang pandai bersyukur itu nikmat. Menjadi hamba yang hidupnya bahagia itu impian. Menjadi hamba yang mendapat ridha Allah itu cita-cita paling mulia. Jangan kita bersedih hati ketika Allah berikan kita ujian. Jangan kita berkeluh kesah ketika Allah memberikan musibah. Jangan kita galau gelisah ketika impian kebahagiaan belum terwujud, belum nyata. Makanya yuk, jadilah kita hamba pandai bersyukur. Syukur paling awal, watas di kolbi, bersyukur dengan hati. Makanya kalau ditanya, di manakah bahagiaan itu? Hati, bukan di suami, bukan di anak, bukan di harta, jabatan, kedudukan. Hati. Kalau kita yang menjalani hidup ini pandai bersyukur, kebahagiaan itu mengikuti. Kalau kita tidak pandai bersyukur, kebahagiaan itu hilang. Maka yang ada pada diri kita apa, Bunda? Gelisah, prasangka buruk, nggih boten? Iya, nggak puas. Coba lihat, di sini sehat semuanya, betul? Karena kalau nggak sehat nggak bisa hadir. Iya, apalagi kedinginan, AC-nya kenceng. Iya. Nah, nyatanya yang sudah eyang pun saking semangatnya boleh duduk di kursi, kan gitu eyang. Makanya yuk syukur dengan hati, hadirkan Allah. Masih ingat? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lillah, billah, limardotillah. Nenek ujian orang lulus kabeh. Ya. Ketika sudah bersyukur dengan hati, maka tingkatan yang kedua bersyukur dengan lisan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha bar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Maha suci Allah. Kita biasakan karena ingin bersyukur, meraih kebahagiaan, menikmati hidup karena Allah, maka hadirkan Allah dalam keadaan suci. Walhamdulillah, yuk hanya Allah yang paling awal kita puji. Nggak ada tandingan, nggak boleh kita menyamakan, nggak boleh kita membandingkan. Makanya kalau Allah sudah betul-betul kita puji, apa yang Allah berikan kita terima, nggih boten? Apa yang Allah ambil kita ikhlas. Ayo, semua ada masanya, setuju? Semua ada waktunya, semua ada batasannya. Hanya hamba yang jauh dari Allah yang merasa memiliki, dan itu dia takut kehilangan. La ilaha illallah, tauhid kita diuji. Eyang, bunda, ingin tahu tidak siapa hamba Allah atau sekelompok golongan hamba Allah yang paling dahsyat saat ini sampai detik ini, yang mereka sudah terbiasa dengan ujian Allah, kita belum apa-apanya? Siapa?
Palestina. Kalau Rasulullah pasti, ya toh? Palestina. Ayo, anak-anak di sana, Bunda, iya, mereka disuruh pergi dari bumi Palestina, tidak mau, nggak mau, ya, karena mereka tahu ayahnya sudah kembali kepada Allah, sudah berjuang. Makanya kalau kita ini berkeluh kesah, malu apa? Kalau kita ini mudah menyerah, malu. Kalau kita ini merasa paling susah, malu. Astagfirullah. Ya. Dan Allahu Akbar, keagungan Allah sangat dahsyat. Kita bisa hadir di majelis ini atas izin. Saya terlambat atas izin, nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, ketika sudah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, mari kita tingkatkan dan sempurnakan. Inilah tingkatan yang paling tinggi, bersyukur dengan amal perbuatan. Saya bertanya, siap, kejujurannya dibutuhkan. Siapa yang tadi ngurus anaknya jengkel? Yang jujur, rezekinya lancar. Oke, siapa yang tadi pagi dari bangun tidur jengkel sama cucunya? Alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi sama pasangan hidupnya, suaminya sempat kecewa? Alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti Allah sudah memberikan kesempatan Bunda untuk menjadi bunda yang soleha. Amin. Ya. Siapa yang tadi pagi niat karena Allah betul-betul ikut pengausan. Yang ditanya tangan kok yang jawab mulut. Ya, kenapa Bunda? Yo, siapkan tangan kita 1, 2, 3. Ikuti saya lagi ya, biar niat kita tidak keliru. 1, tangan kanan diangkat. Letakkan di pundak temannya. Ya, siap ya. Ikuti saya sambil pijit. Tangan 1, jangan tangan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, mari kita pengaosan. Luruskan niat. Buka hati. Buka pikiran. Fokus materi. Ikhlas dan sabar. Gantian tangan kiri. Sahabatku, yakinlah, siapa yang dekat kepada Allah, mengikuti Rasulullah, Quran hadis pedoman hidup, akhlakul karimah dimiliki, ilmunya barokah, hidupnya bahagia, dunia dan akhirat. Semangat ya. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang ngantuk, kebangetan. Ya, mohon izin ya, kalau nanti kok selesai pengajian malah pegel-pegel, ya, saya jangan diundang lagi. Kalau sudah bersyukur, mari kita berdoa.
Dan kita sempurnakan rasa syukur. Semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad. Angkat tangan yang mau berjumpa Rasulullah. Masya Allah. Tahan. Siapa yang sekarang mau jumpa Rasulullah? Besok ya. Kalau sudah wayahe. Sekarang kelihatan masih banyak. Alhamdulillah yang ngaku. Iya. Ya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih semangat yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Nabi, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam alaika, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Bunda yang dimuliakan Allah, Eyang, ternyata kebersamaan itu sesungguhnya mendatangkan keberkahan. Orang tidak mungkin bisa silaturahmi, betul? Orang tidak mungkin bisa bersama kalau tidak silaturahmi. Makanya janji Allah melalui Rasulullah, di antara keuntungan silaturahmi itu apa? Umur kita diperpanjang Allah. Karena ada doa di sana. Coba kalau ketemu salaman ditanya apa kabar? Alhamdulillah. Itu doa bukan? Iya. Masa ditanya apa kabar? Astagfirullah. Ada nggak yang begitu? Iya, itu yang stres. Malah menghindar ya. Mau ketemu malah tadi mau menyapa jadi tidak. Di antaranya Allah panjangkan umur. Karena yang bisa merubah takdir di antaranya adalah doa. Dan ada yang mengatakan sodakoh juga. Ya. Nah, yang kedua apa di antaranya? Rezekinya bertambah, Masya Allah. Dan di antara lagi, semua permasalahan insya Allah ada jalan keluarnya. Maka dari itu, yuk kita betul-betul memahami nikmat dan indahnya kebersamaan menggapai ridho Allah. Saya bertanya Bunda Eyang,
hamba yang hidupnya paling menderita itu seperti apa? Ya, tidak bersyukur, apalagi? Ya, apa hamba yang paling menderita hidupnya? Nah, banyak mengeluh, suka ngurus orang, suka buka aib orang. Tolong tunjukkan sama saya, tak berangkatin umroh. Kalau ada yang suka ngeluh itu bahagia. Iya, tak berangkatin umroh nanti. Ustadz, saya ketemu loh Ustadz, satu keluarga, wah itu pelete pol, suka bicarain orang, ya. Kemudian apalagi, pokoknya negatif, tapi hidupnya bahagia Ustadz. Tidak. Justru yang paling berat itu sakit bukan fisik. Setuju boten? Sakit hati itu yang paling berat. Makanya kenapa? Nah, insya Allah sebentar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Maulid itu apa Bunda? Kelahiran. Masya Allah. Ya, artinya kehadiran Rasulullah itu dari, ya, ini Alkisah yang kita dapatkan ya, dari para pelaku sejarah ya, para sahabat. Ternyata dari mengandung umur 1 bulan saja istri, bundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa bunda? Siti Khadijah ya. Itu pun Masya Allah ya, itu sudah mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan tanda-tandanya sampai kelahiran pun luar biasa. Jadi dari kandungan saja sudah. Nah, ini pelajaran untuk kita, khususnya bunda. Ayo, angkat tangan yang sedang mengandung. Eyang mau lagi? Saya berjumpa loh bunda. Iya, umur 55 tahun mengandung. Masya Allah. Betul Eyang, 55 tahun mengandung. Insya Allah 2 bulan lagi melahirkan. Dan info dari dokter hasilnya itu kembar. Masya Allah. Yang bilang Masya Allah kepingin nih. Iya. Ini luar biasa bunda. Dan alhamdulillah bunda ini karena semangat ikut pengausan, saya tanya, bunda resepnya apa kok bisa dan berani? Ternyata ini dahsyat jawabannya. Saya Ustadz, karena anak yang pertama dengan mengandung ini jaraknya hampir 35 tahun. Iya, anak pertama bunda berarti kira-kira usia berapa? 20-an ya. Nah, 20-an tahun menikah, punya anak, dan baru dikasih lagi. Jadi kalau ada sandiwara bagus nanti. Anakku, cucu. Kan punya anak, menikah, lahir. Ini sudah menikah bunda. Dan anak bunda ini, ya, anak Eyang ini punya 3. Jadi ketika bunda ini mengandung, ketemu cucunya nih. Jadi anak dan cucu, nanti bunda ngomong anak dan ngomong. Ini saya berusaha minta ditulis dalam buku. Menarik ini. Nah, jadi bagaimana kita bisa betul menikmati kebersamaan? Kan itu yang penting. Bagaimana kita bisa menjadi barokah kebersamaan itu? Makanya ada pertemuan, ada perpisahan. Lakukanlah niat karena Allah. Saya bertanya, apapun benda, siapapun wujudnya yang datang kepada kita, itu sesungguhnya atas izin Allah tidak?
Saya ulangi, betul atas izin Allah? Saya doakan habis ini para pengemis datang ke rumah Bunda. Iya. Termasuk orang hamba Allah yang dulunya menyakiti kita, dia datang ke rumah, Bunda harus ikhlas menerimanya. Iya, karena Allah. Makanya tidak ada yang namanya kebetulan. Ayo, kita sering nih ngomong begitu kan? Wah, kebetulan ketemu di sini, betul nggak? Jangan. Masya Allah, alhamdulillah kita dipertemukan ya. Walaupun itu maaf dalam tanda kutip musuh kita tadinya. Masya Allah, kita bertemu di Ka'bah. Padahal dulu musuh bebuyutan. Kok ada istilah musuh bebu? Iya, kayak Palestina Israel. Nah, dari sini makanya berangkatlah Bunda. Ketika kita betul ingin hidup ini selalu dihadiri kebersamaan, karena manusia memiliki 4 kepribadian. Yang pertama dikenal personalitas, individu. Kita harus be yourself, mengenali diri kita sendiri. Maaf, jangan-jangan sampai usia seperti saya, Bunda, Eyang, ini lupa tentang dirinya. Makanya mohon izin, yang namanya dewasa itu paling ceto adalah bertanggung jawab. Istri yang soleha adalah bertanggung jawab. Bunda Eyang yang soleha adalah bertanggung jawab. Be yourself, kenari diri kita sendiri. Makanya yang pertama personalitas, harus tahu individu kita. Saya pesan tolong diingatkan, kalau nanti ada waktu lagi, saya ingin full muhasabah. Tapi syaratnya betul-betul bawa alat tulis. Kita mengukur, oh perjalanan dengan suami. Saya ajak Bunda menulis buku. Kepengin boten? Kok nggak ada jawaban? Caranya gimana? Coba diingat. Nah ini sedikit, kalau ini ya nanti nggak jadi. Diingat bagaimana bertemunya, diingat bagaimana menikah, diingat punya anak pertama. Wah, diingat ternyata sekarang Ustadz Ipung saya sudah sendiri. Diingat dulu kita selalu bersama anak, ternyata sekarang anak sudah masing-masing. Itu muhasabah diri Bunda. Ya, kalau nanti disetujui monggo. Dan saya ingin agak panjang pakai layar. Bisa nggak Bunda? Bisa ya? Oke. Sambil bawa snack masing-masing. Baik. Jadi bagaimana kita ya personalitas diri kita ini? Nah, caranya agar kita paham diri kita, maka masih ingat, saya ulang sedikit ya, muncullah 4 pertanyaan hidup. Man ana, min aina, ila aina, maza ta'mal. Aduh, mumet nyata teh. Ini ulangan. 4 pertanyaan hidup. Siapa saya? Dari mana saya berasal? Kemana saya akan pergi? Akhirnya pertanyaan keempat, apa yang harus saya lakukan? Ya. Ini mohon doanya. Semalam saya dapat WA dan baru mau jujur. Ya, seorang ibu yang Masya Allah termasuk ekonominya oke, ternyata merasa perutnya membesar dan yakin itu santet. Nah, saya bilang, Bunda, karena saya masih ada acara yang lain,
Suaminya yang WA. Kalau bunda sudah yakin itu disantet, maka berat. Maksudnya percaya tidak percaya itu kenyataan. Tetapi tolong hadirkan Allah. Masya Allah. Saya coba, karena minta tolong betul, saya suruh datang nggak bisa. Bismillah. Ya, ini bisa nanti dipraktek bunda. Ini pertolongan paling awal, penanganan paling awal. Kalau pada tubuh kita terjadi hal-hal yang di luar nalar, karena sudah periksa dokter sehat, sudah periksa dokter oke, tidak ada masalah. Tapi setiap nanti pulang menjelang waktu sholat perutnya membesar, dan itu sudah bertahun-tahun. Nah, ternyata saya coba tanya itu karena video call ya, bunda jujur, kenapa bisa bertahun-tahun, sudah berobat kemana-mana? Saya bilang akhirnya ini termasuk personalitas, memahami diri. Akhirnya saya bilang, bunda jujur, bunda semakin dekat sama Allah atau berkurang, tetap atau sama sekali kendor? Nangis. Jujur Ustadz, karena saya kok putus asa. Orang kalau sudah putus asa pasti jauh. Setuju? Nah, ya. Kenapa itu tidak terjadi pada bunda-bunda? Karena Allah tahu sesungguhnya orang yang diberi ujian itu mampu, bisa. Makanya kita yang tidak ini tugasnya ketika tahu mendoakan, bukan malah rasain lu. Itu ketok banget musuh nih. Astagfirullah. Akhirnya betul saya bilang, ayah, ayo Ustadz, kalau saya ajak sholat sakit apa, nah itulah setannya. Akhirnya sekarang tobat. Yo, sakit. Ya, saya nggak bisa bayangkan karena nggak merasakan. Kan betul kan bunda? Iya. Kan orang tuh sering kalau diberi nasihat, kamu enak nasehatin, nggak merasakan. Jawab ya tidak. Karena nggak merasakan makanya bisa menasehat. Mantuk-mantuk ngantuk apa paham? Alhamdulillah sudah menjelang maghrib, waktu itu jam 5:15. Ya, kan maghrib setengah 6 lebih. Saya bilang sudah, itu saat kuatnya. Ya nggak tahu, ini semua Allah yang ngatur, kok baru menghubungi, kan begitu. Makanya itu di awal saya bilang, suatu saat bunda lagi bahagia banyak uang, Allah tegur, datang tetangga minta bantuan. Hati-hati, ini sudah pengawasan loh. Berarti bunda harus ikhlas berbagi. Dan demi Allah, ini rahasia, tolong diumumkan. Siapa yang berbagi, pasti Allah tambahkan itu rezekinya. Alhamdulillah. Jangan berpikir rezekinya uangnya meningkat, kesehatannya, kesempatan bahagianya, anaknya yang jauh di mana-mana dijaga Allah, itu bunda. Makanya berpikir itu luas, jangan hanya di depan mata. Akhirnya dengan izin Allah, saya bilang sudah ayahanda, iya kalau bunda berat wudukan, ajari sudah. Ya, tayamum kalau sulit ketemu air. Maksudnya karena sakit jadi tidak bisa menyentuh air. Islam itu mudah ya. Nah, jangan alasan, oh saya tadi najis, gara-gara najis gak jadi sholat. Gampang, copot. Sudah sholat, pakai lagi. Paham gak? Kok menang semua? Nah, akhirnya bunda dengan izin Allah, alhamdulillah sudah sebelum azan saya bilang mana? Saya tanya bunda, orang kalau lagi galau jauh dari Allah mudah nggak mengucapkan kalimat thayyibah? Sulit. Salah satu strategi ambil murotal.
Nah itu ada di HP setel. Surat apa sajalah. Dengarkan itu bunda. Rasakan reaksi tubuhnya. Jangan, wah orang itu, astagfirullah, aduh biung. Selesai itu saya minta, ya saya bilang, ambil bunda, yuk air putih. Nah diambil air putihnya. Kok tahu? Iya, ini panitianya nggak tanggap ini. Makasih bunda. Diambil, apa yang dilakukan? Monggo, mari diikuti saya. Yuk, pegang minumnya. Ayo, saestu ini. Oh puasa. Ya, mohon izin yang puasa, semoga Allah berikan pahala. Akhirnya saya ajak untuk dibacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Kemudian bismillah diminum. Mohon izin minumnya begini karena nggak ada gelas ya. Nggak apa-apa panitia, bunda, jangan besok disediain gelas, nggak usah. Ya, kalau sediain gelas, saya minta 4 macam, susu, kopi. Akhirnya minum, saya bilang baca surat pendek, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ayat kursi, sama Al-Baqarah ayat terakhir. Alhamdulillah bundanya sehat. Pingsan. Ternyata tidak kuat. Kalau tidak kuat berarti berlawan, perang melawan. Ya kalau memang ada jin ya jin, ya toh, setan. Saya bilang takut, panik, sudah istighfar, doa. Sekarang ambil air tadi, usap di wajahnya. Nah biar membangun, biasanya bunda kalau pingsan dikasih apa? Minyak. Kasih. Bangun. Apa jawabannya? Suamiku, Pak, ya, saya ada di mana? Alhamdulillah. Saya ada di mana? Alhamdulillah. Wah, senang bunda. Ya, senang. Akhirnya bisa itu perutnya kempes. Padahal saya tanya rahasia ini ya. Sudah habis hampir 1,3 M berobat kemana-mana. Coba itu disodakoh. Ternyata Al-Quran itu ya syifa. Gibutan. Jadi mulai sekarang semangat, termasuk flu ya. Jangan buru-buru kita obat, mohon izin walaupun dekat rumah sakit. Tapi minta mohon sama Allah. Setuju nggih? Iya. Gak apa-apa ya. Itu tandanya saya diminta nanti silaturahmi ke rumah Eyang. Tuh, ternyata Eyang pun gaul loh. Baik, ya. Itu. Jadi siapa kita seorang hamba, maka kita harus tahu minimal punya 2 Allah. Maksud Allah menciptakan kita. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdi kepada Allah, caranya kita beribadah, menyembah. Sudah diajarkan Rasulullah. Yang kedua, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi pemimpin. 2 Khalifah. 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 2 Khalifah.
Bagaimana ketika bunda dianugerahkan anak, nikmat boten? Kok sedikit jawabannya nih? Nikmat. Ketika anaknya masih kecil imut-imut tidak? Yuk dibayangkan ya, anaknya kecil imut-imut ge. Ketika sudah besar, astagfirullah. Imut dong ya. Ada nggak anaknya yang sudah besar bahkan kuliah, kalau ketemu Simbo itu lendotan? Ada? Nah, iya, jangan dimarahi. Iya. Makanya dibantu bunda, dibantu ya. Ini pengalaman saya berdakwah yang kelima kali. Waktu di Kalimantan begitu ya, malah lebih dahsyat, lagunya dangdut inul. Kok yang kedua ketika di Jawa Timur lagunya apa? Ayu Ting Ting. Kemana, kemana. Masya Allah. Baik. Jadi ketika betul-betul kita ini harus tahu ya bunda, diberikan Allah siapa kita. Kemudian pasti pertanyaan kedua, dari mana kita berasal? Allah jawabannya. Proses melalui kedua orang tua. Allah tiupkan ruh usia 120 hari 4 bulan. Gimana? Ya. Makanya tidak salah dan itu pasti mendidik anak itu dalam Islam bukan setelah dia lahir, tetapi dari kandungan. Apa ilmunya Ustadz Ipung? Loh, Allah sudah tiupkan ruh. Coba bunda yang ngalami kan, saya kan kagak. Bunda ngalami ketika anak kontraksi, betul gak? Coba bunda lagi emosi, kira-kira anaknya? Nah, dia tahu tuh. Makanya nggak salah. Kok sekarang anaknya suka dangdutan? Dulu ketika ngandung bagaimana? Iya, sekarang anaknya bisa pandai tahfidz hafal Al-Quran. Dulu ketika bunda mengandung pasti sering mendengar murotal. Ini menarik. Muncul pertanyaan ketiga, ila aina, kemana kamu akan pergi? Ayo bunda eyang, suatu saat kita ini akan kembali kepada Allah. Angkat tangan yang sudah siap. Iya, saya paham. Ini wajah-wajah belum siap. Malahan doa, Ustadz dulu dong. Ya, kembali kepada Allah butuh modal. Makanya pertanyaan keempat, maza ta'mal, apa yang kita lakukan dalam hidup? Apa bunda eyang? Maka jawabannya sudah belum? Ayo tolong bunda panitia ya, ini penting ini. Al-An'am jawabannya Al-An'am 162. Tolong itu di print out, minta anak cucunya eyang. Zaman sekarang itu bagus kayak kaligrafi kan? Print out ada artinya, ini tempel bingkai di ruang tamu. Nanti saya silaturahmi ke rumah eyang ya. Nanti saya lihat, oh sudah ada ini. Al-An'am 162. Itu ya. Hafal yang sudah buka HP, tahu kan? Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, apa lanjutannya? Qul huwallahu huwallahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, kunci hidup yang paling awal adalah sholat.
Paling berat sholat apa bunda? Subuh, kemudian asar, kemudian anek ono kabeh. Nggak ada yang sulit, setuju? Nggak ada. Allahumma la sahla, semua ini mudah. Makanya minta mohon sama Allah. Yuk, salat ibadah wa nusuki wa mahyaya kehidupan wa mamati kematian lillahi rabbil, hanya mengharap ridho Allah. Ya. Nanti kalau belum lengkap saya kirim lagi bunda ya. Saya diingatkan bunda. Jadi ini, ketika sudah kita bicara personalitas, yuk bagaimana dalam keluarga, tolong bunda adakan yuk minimal seminggu sekali, maksimal sebulan sekali. Namanya apa? Spiritual parenting. Iya, bunda ajak suami, ayahanda habis maghrib sampai isya karena waktunya pendek. Caranya ini yang saya kembangkan. Ketika saya diminta menyelesaikan masalah keluarga, maka endingnya saya tanamkan ini. Ya, ini spiritual parenting bagus bunda. Suami jadi imam, bunda dan anak-anak makmum. Habis itu berzikir, habis itu tadarus satu ain, habis itu duduk. Suami, istri, anak. Ya, ketika duduk yuk saling mengintrospeksi. Wahai istriku, kata suami, tolong dalam 1 minggu ini apa kesalahanku? Wahai anak pertama, kedua, Masya Allah, itu nanti akan terbiasa wena. Lautan tangisan, yes, tisunya habis. Apalagi kalau ada ustadz yang membimbing, wah jos lagi. Nah sekarang itu alhamdulillah bunda, sudah 3 tahun saya kembangkan. Berawal dari keluarga, akhirnya ada istilah di Jawa ini khusus DIY, pengajian terah. Okay? Nah terah itulah dimanfaatkan. Pengajian, ilmu, terus muhasabah, masing-masing keluarga kumpul, saling memaafkan, apalagi ketika orang tua masih ada. Inilah. Nah, yang kedua yaitu apa bunda? Mentalitas dari 4 kepribadian tadi. Ya, mentalitas kita harus baja, kuat. Apa buktinya? Usia boleh bertambah, semangat tetap kuat. Usia semakin senja, tapi spiritnya tetap ada. Betul nggak Eyang? Iya, nggak ada mental, nggak mungkin Eyang datang ke sini. Apalagi ketemu ustadz yang lemu, ireng, malah jempol kata Eyang. Nah ini kita harus tahu. Mental itu bunda 50% ada pada diri kita. Sisanya itu cabang. Jadi motivasi paling awal itu dari diri. Orang nasihat kayak apapun, kalau semangat diri sendiri nggak ada, mentalnya down, berat. Tapi orang belum paham nih tentang apa yang akan dilakukan, tapi semangatnya ada, itu lebih mudah dia paham. Ini penting. Ya. Jadi ketika kita ini mentalnya oke, tidak tergoyahkan, orang mau menilai kita monggo, betul tidak? Tapi kalau kita selalu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, Masya Allah, adem hidup ini. Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Hutangnya sudah lunas karena sama-sama minjem gitu kan. Sudah lunas bu? Alhamdulillah. Belum. Gitu dulu, jangan apa kabar bu? Yo, koyo ngene iki. Uripku ya rekoso. Untung yang jawab bilang, ketok. Iya. Karena seorang bunda itu luar biasa. Kalau ditanya pertanyaan satu, jawabnya A sampai Z, betul tidak? Coba kalau suami mau kemana pak? Pasar. Beli apa? Mangga. Sudah. Mau kemana bu? Pasar. Beli apa? Niatnya mangga, tapi nanti lihat situasi kondisi.
Makanya kalau mau ngirit, suruh suami ke pasar. Apa yang dipesan itu yang dibeli. Kalau istri jangan coba-coba. Uang berapapun, pengalaman. Enak, saya berhasil. Fakta, Bu, ya. Iya. Tapi hadisnya ada loh, Bu. Istri yang soleh, istri yang mau dimudahkan Allah, rezeki lancar, pahalanya banyak, muliakan. Suami yang soleh, yang mau rezekinya lancar banyak, pahalanya melimpah, muliakan istri. Sepakat? Ayah anda yang nonton kapok. Nah, dari sini akhirnya Bunda, yuk mental sudah oke, persiapkan. Makanya tadi masih ingat menjalankan hidup itu dengan 3 kunci apa saja? Inggris. Yuk, 1, 2, 3 tangannya. Siap. Semangat ya. Ya, yang makan snack tetap makan. 3 kunci hidup. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Iman, ilmu, amal. Amal, ilmu, iman. Hafal nggih? Mohon dipraktekkan. Nanti pergi ke pasar, iman, ilmu. Iya, sehingga temannya bingung. Bunda dari mana? Yang jelas bilang bukan dari jalan Kaliurang. Paham boten? Mana itu? Oh, iya. Baik. Ketika kita sudah tahu, ternyata yang ketiga untuk memahami, mengenal kepribadian kita adalah moralitas. Bunda, moral itu lebih pada apa yang kita tampilkan. Iya, orang menilai itu kan yang tampak, betul tidak? Iya, coba Bunda pengaosan tanpa jilbab gimana? Nah, tapi yang hatinya bebel, cuek aja. Kan gue artis. Yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya pasti nggak enak. Gitu, boten. Makanya yuk, kalau kita ingin betul-betul Allah menilai kita, Allah dekat sama kita, maka perbaiki moral kita. Ya. Di sana ada adab, ada akhlak, nggih boten? Adabnya jamaah bagaimana? Mendengarkan, memperhatikan, ya. Iya. Ada loh Bunda, lagi pengaosan, jebolannya lagi perang sama suaminya. Kowe harap nyerai aku tenan. Ayo, aku neng pengaosan. Di sini nggak ada. Tapi saya punya pengalaman, selesai pengawasan, Ustadz buktikan. Ini rahasia ya. Buktikan Ustadz kalau ilmu yang Ustadz sampaikan bisa menyelesaikan masalah saya. Wah, apa jawaban saya Bunda? Wani piro. Jangan buruk sangka dulu. Wani piro, di sana ada 3 panti asuhan. Iya. Bunda kalau betul ingin selesai masalahnya, di sana ada 3 panti asuhan. Datang ke sana, minta doa anak panti. Ara'aital ladzi yukadzibu bid fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum
yura'un wa yamna'unal ma'. Kalau paham segera ke sana tidak? Iya. Kalau nggak paham muncul masalah baru. Ngopo dadak dono Ustaz? Nah, itu yang enggak, yang belum paham. Karena saya bilang fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Di sana insya Allah Allah tunjukkan ada kemudahan. Baru paham sampai sana. Ternyata sesusah-susah kita ada yang lebih susah. Sesukses-sukses kita ada yang maha. Siapa? Allah. Makanya jangan sombong, ya toh? Iya. Nah, akhirnya selesai Bunda masalah sampai sana. Saya nggak perlu menjelaskan. Makanya Ahmad Dahlan itu ketika muridnya belajar sampai berbulan-bulan surat Al-Ma'un, ketika ditanya, Kiai kami sudah ngelotok, sudah paham, langsung ditunjuk, fakir miskin, cah cilik dorak lambian, kan begitu. Tolong, itulah prakteknya. Oh, baru paham. Itu loh Bunda. Makanya tadi saya bilang, nanti Bunda perjalanan pulang lagi bahagia, ya Allah nikmat, pengaosan kumpul bersama, tombol hati, Allah kirim lampu merah, pengemis datang. Praktekkan. Bukan masalah besar kecil yang Bunda beri, tapi ketulusan. Bila perlu berani enggak berdoa, ya Allah, sebesar apapun masalahku, tolong berikan aku jawaban, entah dengan cara apa. Ternyata Bunda, Allah punya cara menyelesaikan masalah dengan kita membantu masalah orang lain. Itulah indahnya kebersamaan. Ya, 1 menit, ayo saling melihat lagi. Ayo. Ya, sudah. Di sampingnya ingat, kalau besok Kamis depan pengajian di sampingnya ternyata nggak datang, ditanya ya. Loh, serius ini? Kok malah tertawa? Serius? Ya Eyang ya, Eyang duduk bertiga. Kamis besok kemana ini? Ih. Kalau dia sedang healing, maka ingatkan batin. Bunda ingin sering dapat oleh-oleh dari yang healing. Nggak perlu WA, enggak. Ya Allah, tolong teman saya healing. Besok ketemu, semoga bawa oleh-oleh. Gitu. Nggak usah WA, mesti enggak. Nanti Allah ingatkan, dia lagi beli. Oh iya ya, pengaosan saya, Eyang 2 itu hadir, dia ingat itu Eyang beli. Sampai rumah dimakan cucunya. Ya. Jadi ketika kita betul-betul Bunda, yuk moralitas kita miliki, kita jaga, kita rawat, maka yang keempat, inilah filter. Inilah justru yang menjadi benteng. Apa? 4 kepribadian yang keempat, spiritualitas. Bunda harus kuat spiritualitasnya. Ya. Hablum minallah, hablum minannas. Oh, ketiga moralitas. Pertama personalitas individu. Yang kedua mentalitas, ya. Kekuatan kita nih, benteng kita. Yang ketiga moralitas. Apa yang kita tampilkan, apa yang kita coba sampaikan, itu dinilai. Yang keempat spiritualitas. Ketika 4 ini kita sudah paham Bunda, Eyang, insya Allah kita akan keluar dari rumah untuk bersilaturahmi, niatnya tadi baik, gitu. Maka Allah pertemukan kita dengan hamba-hamba yang baik. Ya, maaf, kadangkala kita niatnya sudah tulus,
Ya, makanya harus berani bunda. Ada tetangga, teman, sahabat karib, dia butuh betul-betul materi, uang. Datang, niatnya mau pinjam. Tolong, kalau itu komitmen transaksinya adalah betul-betul hutang piutang, malah itu tolong itu jangan sampai bunda tidak mengingatkan. Kita termasuk dosa loh. Iya. Bunda ngutang saya, ya, saya pinjam uang ke bunda 5 juta. Nah, iki sing ngomong mesti pengalaman kabeh. Nah, tiba-tiba kan ada nggak enak, kan gitu bunda. Padahal bunda punya kewajiban mengingat. Kalau bunda tidak, padahal ketemu terus nih, tapi kalau sudah bicara bab utang, pamit dulu ya. Wah, itu dosa nanti ujung-ujungnya, karena ngerasani ketemu sama bunda, Ustadz Ipung nih, sajane utang ya. Nah, coba saya ini pelan-pelan ngomongnya. Ketika bunda ingin mencoba hutang tadi, satu, ternyata dengan kita meminjamkan, Allah berikan kemudian rezeki bertambah. Berani nggak kita sudah mampu kamu berapa? Berani nggak? Orang no jawaban toh. Padahal tadi amin. Iya itu, kita diuji bunda. Padahal tidak rugi loh. Iya, kita